Hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2004. Jenis sengketa hubungan industrial dibagi menjadi 4, yaitu 1. Perselisihan hak. Muncul akibat tidak terpenuhinya hak serta adanya perbedaan pelaksanaan maupun penafsiran dari aturan undang-undang, kejanggalan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerjasama. 2. Perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan ini terjadi dalam hubungan kerja yang tidak memiliki kesesuaian pendapat, terutama perihal pembuatan perubahan syarat-syarat tertentu yang tercantum dalam perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan. 3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja. Adanya perselisihan ini karena perusahaan atau pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja biasanya terjadi akibat pendapat yang tidak sesuai dalam pengakhiran hubungan kerja dalam satu pihak saja. 4. Perselisihan antar serikat pekerja atau buruh dalam satu perusahaan. Perselisihan antar serikat pekerja maupun buruh umumnya terjadi dalam satu perusahaan yang sama. Dalam banyak kasus disebabkan oleh ketidaksepahaman tentang keanggotaan, kewajiban anggota serikat pekerja, dan pelaksanaan hak. Dalam sengketa hubungan industrial kali ini saya mengangkat kasus. Sebelumnya terdapat 3 tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 1. Perundingan bipartit. 2. Perundingan tripartit. Terdapat 3 tahap, yaitu konsiliasi, arbitrase, dan mediasi. 3. Pengadilan hubungan industrial. Dalam kasus yang saya angkat di atas sebelumnya, pihak penggugat yaitu Roni Kurniawan telah terjadi sengketa hubungan industrial dengan Civitata Mandiri Sejahtera sebagai tergugat dalam perihal perselisihan pemutusan hubungan kerja. Dalam penyelesaiannya sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2004 Pasal ketiga, kedua belah pihak telah melakukan perundingan bipartit pada tanggal 1 Juni 2010. Namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Kemudian skorsing secara sepihak yang dilakukan tergugat tersebut oleh penggugat dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Setelah dilakukan mediasi, maka keluarlah surat anjuran mediator tertanggal 1 Juli 2010. Namun terhadap surat anjuran mediator tersebut tergugat tidak mau melaksanakannya. Kemudian karena tidak digaji, penggugat mengajukan permohonan PHK melalui Pengadilan Hubungan Industri pada PN Banjarmasin. Menurut saya, tata cara penyelesaian hubungan sengketa industrial ini sudah runtut sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Akan tetapi ada hal yang perlu dikritisi dalam penyelesaian kasus ini, yaitu pihak tergugat yang seolah acuh terhadap penyelesaian hukum dengan tahap bipartit dan mediasi, sehingga pihak tergugat seperti berjalan sendiri dalam kasus penyelesaiannya yang tidak menemukan titik terang dan harus diselesaikan di PHI sebagai langkah akhir penyelesaian perselisihan. Kemudian tidak adanya tahap konsoliasi oleh konsoliator dalam waktu 7 hari kerja sebagaimana UU Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 3 dan Ayat 4, melainkan langkah langsung terhadap mediator.